Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adda amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atal yaqin tarakana lil mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma sa'atina wa qina wa usmana wa ali wa ali sahabati Rasulillah ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan penuh semangat, terutama yang sudah touring kemarin. Yang tinggalin kan? Anggaran tinggalin. Kemarin kita kalau dihitung on the road-nya aja itu bisa 12 jam ya. Oh. Ada yang nggak kuat harusnya. Dapat ya kan? Ada yang nggak kuat kan? Ada yang nggak kuat, ada yang nggak nyampe ya. Nyerah teman. Saya itu balik deh. Daripada ditinggal terbening. Ada yang nyerah, ada yang nggak nyampe. Ayah noh yang kapan rek deh ya. Berkesan kalau perjalanan menikmati dan mengagumi ciptaan Allah yang maha indah. Betapa indahnya perjalanannya, subhanallah, tidak bisa dibayar. Dan saya dapat informasi sangat berkesan dari Pak Haji Dadang itu sebelum berangkat tensinya itu di atas 150 aja ya? 170 Pulang 170 per 110. Setelah touring berapa Pak Haji? 130. oh 130 per 85. betul sendiri. Jadi touringnya itu drastis ya, itu berarti touring itu bagian dari terapi ya. 100 jadi 110. Sebelum berangkat makan obat tensi nggak? Ya, Sebelum berangkat makan obat tensi nggak? makan. Kan tapi kan sudah perjalanan sudah lama kan, seharian gitu. Itu mungkin bandreknya juga berpengaruh, itu learning juga itu bandrek. Kayaknya belum kakak. Tapi ya nggak bisa ditegasin ya Kak. Baik, kita bahas kitab Zadul Ma'ad ya. Ini kita berkenaan dengan sejarah yang lebih detail tentang kehidupan Rasulullah SAW. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana petunjuk Rasul dalam cara berjalan. Ternyata berjalan itu bagian dari syariat. Bahkan ada ayatnya tentang jalan, cara jalan itu dibahas dalam ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di antara ciri ibadur rahman, ciri hamba Allah adalah apabila berjalan di muka bumi haunan, berjalannya itu dengan penuh ketawaduan, penuh dengan kerendahan hati. Bahkan dalam hadis juga dibahas, Rasul itu sering berpesan kepada kita bagaimana tentang cara berjalan, gaya berjalan itu dibahas. Betapa syariat ini mementingkan hal-hal yang sifatnya itu adalah penampilan luar. Sepintas mungkin orang apa artinya jalan dan pesan apa yang ingin disampaikan dalam jalan. Ternyata di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis Allah Subhanahu wa taala berpesan secara khusus tentang cara berjalan, karena itulah kepribadian yang nampak dari seseorang. Dalam ayat lain, wala tamshi fil ardi marha, janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan marha, dengan kesombongan, dengan asa aing, dengan kegembiraan yang berlebih. Marah itu kan semacam kegembiraan cuma berlebihan, jadi jatuhnya itu adalah sombong, asa aing. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan tahriqul arda wa lan tablughul jibala tula. Kamu tidak bisa menembus bumi, tidak bisa mendaki gunung.
Jadi jalanlah di muka bumi dengan sederhana, dengan ketawaduan. Ya, maksudnya teh kamu teh sesombong apapun, secongkak apapun, jangan ditunjukkan dalam jalannya gitu. Jangan jalannya, karena kamu tidak bisa menembus gunung, tidak bisa masuk ke bumi. Kita terbatas. Kita ini manusia penuh dengan keterbatasan. Maka dari itu sombong adalah perkara yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbi, yang di dalam hatinya misqala dzarratin, ada sebiji sawi min kibrin, dari kesombongan. Surga bukan tempatnya orang sombong. Surga bukan tempatnya orang yang dalam hatinya penuh merasa adigung, asa aing lebih dari yang lain. Dan itu dijelaskan dalam hadis tambahannya, hadis yang serupa. Ketika Allah menciptakan surga, lamma khuliqat al-jannah, Allah berpesan kepada surga itu, an la yadkhuluki mutakabbirun. Wahai surga, aku telah menciptakanmu, jangan kau pernah izinkan siapapun masuk ke dalammu dengan kesombongan. Jadi Allah menciptakan surga sambil berpesan, la yadkhuluki mutakabbirun, tidak boleh masuk ke dalammu orang yang punya kesombongan dalam hati. Berarti orang yang masuk surga itu sudah hatinya bersih, hatinya tidak ada dengki, tidak ada sombong. Makanya di surga mah malah aya iri-irian, malah aya kabita-kabitaan, malah aya cemburu-cemburuan. Di surga mah sudah clear semua. Dan masing-masing kan beda dari 100 hewan, ya kan. Kemudian istana masing-masing, ya. Kemudian nanti itu kebun-kebun, ya. Sungai dari arak ada, sungai dari susu ada, dan lain sebagainya. Jadi sama-sama dapat, sama-sama merasakan kebahagiaan. Jadi tidak ada yang perlu diinginkan lagi dari orang lain. Itulah kenikmatan surga yang Allah sediakan, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita memburu ke sana. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Dalam hadis lain, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan hanya kehidupan akhirat. Ini selalu kita dengung-dengungkan, karena kita jangan sampai lupa dengan hakikat perjalanan kita. Ini kita baru seperempat perjalanan. Perjalanan panjangnya nanti perjalanan akhirat. Sayyidina Ali ditanya, wahai Tuhan, kenapa Anda tahajud terus? Kenapa Anda puasa terus? Kenapa Anda beribadah sedemikian rupa? Kata Ali, inna safral akhirati tawil. Karena perjalanan akhirat itu sangatlah panjang. Karena perjalanan akhirat begitu panjang, bekal yang harus disediakan juga harus banyak. Nah, begitu, kurang lebih begitu maknanya. Turing mengajarkan kita. Karena perjalanan itu jauh dan panjang, apa yang harus kita siapkan gitu. Kalau persiapannya kecil, motor tadi servis, oli tidak siap, BBM tidak siap, ketinggalan. Kemudian kesiapan mental juga itu perlu. Ada pepatah Arab, meskipun ini tentang ibadah, tapi itu berlaku bagi aktivitas kita. Pepatah Arab begini, idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fittiba'ihal ajsam. Jika hati itu membara keinginannya, maka raga akan tunduk padanya. Jika jiwa ini membara, menyala semangatnya kepada Allah dalam ibadah, itu raga itu takluk padanya, akan nurut. Ada guru besar hadis, Profesor Abdul Muhsin Al-Badar di Madinah itu, profesor ilmu hadis dan guru besar ilmu hadis, rujukan di dalam ilmu hadis, dosen Madinah. Beliau bercerita dalam kajiannya. Saya menyimak ceramahnya di YouTube ya. Beliau mengatakan, aku berguru dengan orang Indonesia. Loh, muridnya tuh pada kaget, gimana? Saya punya guru orang Indonesia. Kok bisa gitu? Kok beliau sendiri ada rujukan ulama-ulama yang di negaranya gitu. Ini dia belajar dari orang Indonesia. Ternyata beliau melihat ketika, kalau tidak salah tarawih, yang melihat beliau itu makmum. Di depannya itu ada orang Indonesia, sudah bapak-bapak, aki-aki, kakek-kakek lah begitu. Pun kakinya itu sudah tidak seimbang berdirinya itu. Tapi itu ikut 23 rakaat sampai akhir. Dia berguru dan dia melihat, aduh, diri ini belum ada apa-apanya sama kakek ini.
Dan beliau berkesimpulan bahwa yang menguatkan kakek ini bukan tuanya. Yang menguatkan kakek ini bukan fisiknya, tapi semangat yang menyala-nyala dalam dirinya sehingga kakek ini sangat kuat di dalam sholat. Masya Allah. Itu pelajaran yang kita ambil dari pepatah orang Arab tersebut. Idza kanatin nufusu kibar, jika semangat, jika niat memang sudah menggedur, sudah menyala begitu, sudah kuat, maka raga itu takluk, tunduk padanya. Takluk tunduk jadi tanduk ya. Jadi emot pisang tanduk ya. Tunduk padanya. Itu yang membuat kita semangat menyala-nyala dan berkobar itu adalah semangatnya, jiwanya. Dan raga akan ikut. Raga akan. Kalau kita paksakan, maka syarat istiqomah itu 3. Istiqomah taklim, mau hadir terus taklim, semangat itu 3 kuncinya. Mau semangat taklim, semangat majelis ilmu, yang kita yakini majelis ilmu itu adalah duduknya itu adalah jihad. Duduknya jihad. Sabarnya itu ibadah. Waktu yang berlalunya adalah berkah. Coba kurang apa itu duduk di majelis ilmu itu? Semangatnya adalah jihad, duduknya adalah ibadah, sabar waktunya adalah berkah. Tapi itu hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang punya istiqomah. Dan istiqomah itu 3 kuncinya. 1, sering-seringlah majelis dengan orang soleh, berteman dengan solehin, mujalatus solehin. Yang kedua adalah sering-sering semangat nambah ilmu. Yang ketiga adalah maksakan. Semangat mah kudu maksakan. Sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh tidak maksakan mah jebol, Pak. Tidak akan istiqomah. Jebol. Mau sholat subuh, aduh simut teh. Ada susah ditarik nanti, dilepas nanti. Mau taklim, aduh eta kopi kayak nangis tadi kos komat yang nyuh kopi tadi teh keburu tiis, lah terus makan diri pasti. Kemudian juga lain-lainnya. Maka besarkanlah semangatnya, kuatkan, kokohkan jiwanya. Nanti itu fisik itu ikut sendiri, ya. Dan kesungguhan yang penting, kesungguhan agar kita menjaga istiqomah. Itu namanya Allahumma paksakan. Allahumma paksakan, ya Allah, paksakan diri ini supaya dapat istiqomah menjalankan rutinitas ibadah atau aktivitas ibadah. Dan istiqomah kata para ulama batas minimalnya itu 40 kali. Istiqomah itu kalau sudah berlalu 40 kali itu istiqomah. Alhamdulillah taklim kita sudah setahun lebih, berarti kita istiqomah ini. Ya, istiqomah yang menyampaikannya, istiqomah juga jamaahnya, berarti sudah istiqomah. Alhamdulillah. Batasan istiqomah 40 kali. Berarti kalau 40 kali itu sekitar 1 bulan. Kan kita ini taklim ini 5 hari ya. 5 kali 4 berarti 2 bulan. 2 bulan. Kita disebut istiqomah kalau mengikuti taklim 2 bulan tanpa putus. Kalau putus sekali, ulang lagi latihan istiqomahnya, ulang lagi istiqomahnya, baru dikatakan dia istiqomah nyari ilmu. Ya, misalkan 5 kali ikut, kagak dapet bolos, maka ulang lagi dari awal hitungnya sampai 40 kali, baru dikatakan istiqomah. Karena orang istiqomah itu ada balasan khususnya. Innalladzina qalu rabbunallah summas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bagi balasan orang-orang istiqomah, balasannya adalah 1, alla takhafu wa la tahzanu. Mereka tidak akan diberikan kesedihan, mereka tidak akan ditimpakan oleh ketakutan. Takut ketika maut dan juga ba'da maut, dan sedih ketika meninggalkan sebelum mautnya. Orang istiqomah tidak akan tertimpa kejadian seperti itu. Kemudian juga diberikan balasan berupa surga bagi orang istiqomah. Makanya istiqomah itu perlu perjuangan yang ekstra ya. Supaya kita istiqomah, latihannya tadi 40 kata ulama, minimal 40 gugur, ulang lagi. Dan beruntung alhamdulillah yang sudah lolos 40 tanpa henti, 40 kali taklim tanpa henti, itu insyaallah sudah mendapatkan titel yang namanya istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu. Dan yang belum istiqomah terus latihan lagi dan juga sampai kita memperoleh istiqomah. Bahkan sholat di Madinah saja kalau kita haji umrah kan ada arba'in kan. Patokannya 40. Itu dari perkataan ulama. Ulama memberikan standar kalau mau dikatakan istiqomah maka 40 lah batas.
Cuma tabligh guru sama 40 hari. Nah, dakwah ada yang 40 hari. Itu semacam semacam barometer yang ulama tentunya sudah hitung-hitung, sudah dikonsepkan begitu berdasarkan pengalaman mereka. Istiqomah arba'ina maratan. Istiqomah itu standarnya adalah 40 kali melakukan suatu amalan tersebut. Nah, di dalam petunjuk Rasul SAW berjalan itu ada dua yang paling populer, tapi nanti kita bahas semuanya. Kana idza masya takafuan wa kana asra'an nasi mishyatan. Rasul itu kalau berjalan adalah orang yang paling cepat jalannya. Paling cepat jalannya. Alaikum bin nasalan. Hendaklah kalian berjalan itu cepat. Ngincin, terang ngincin mah. Ngincin paling cepat. Mun zaman orang baheula mah Pak Habibie itu. Pak Habibie kan protokoler kan ribuan Pak Habibie. Terang. Pas pampres anu ngincin. Karena Pak Habibie cepat. Karena apa? Karena bagi setiap muslim waktu itu berharga. Bagi orang beriman detik per detik itu berharga, bernilai. Maka sangat malang kalau orang beriman waktu berlalu mubazir. Gak ada manfaatnya. Zikir itu minimal dalam hati, minimal dalam lisan, udah itu waktu dia mubazir, rugi sekali. Dalam riwayat Aisyah disebutkan setiap manusia akan menyesali setiap detik yang berlalu dalam hidupnya tanpa zikrullah. Bagi yang sudah zikirnya banyak akan menyesal, kenapa kurang banyak? Bagi yang tidak banyak menyesal, kenapa tidak digunakan dalam zikrullah. Maka dalam hadis tersebut Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa setiap manusia nanti di alam kubur, di akhirat akan menyesali setiap waktu yang berlalu tanpa zikrullah di dalamnya. Zikrullah itu tidak hanya terfokus atau terpaku pada menyebutkan lafaz zikrullah. Kita pernah bahas dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Apa itu zikrullah? Zikrullah itu adalah kullu ma yusiluka ila ridullah. Setiap apa yang menyampaikanmu kepada keridhaan Allah itu zikrullah. Al-amru bil ma'ruf zikrullah. Kita menyuruh orang itu kebaikan zikrullah, mengajar zikrullah, mendengarkan ilmu zikrullah. Kemudian menjalankan aktivitas dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim zikrullah. Keluar rumah dengan bismillah tawakkaltu ala Allah zikrullah. Ada hadisnya, barang siapa man kharaja an baitihi aw min baitihi, dari rumahnya lalu mengucapkan doa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi? Dia mendapatkan 4 faedah. Faqad kufita, kau akan dicukupi di luar rumah. Wa wuqita, kau akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hudita, kau akan diberi petunjuk di luar. Kemudian yang terakhir wa tanaha anu syaitan, dan kau akan dijauhi oleh syaitan. Kalau kita keluar rumah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, 4 faedah kita dapatkan. Kita ulangi, faqad wuqita, kita akan dicukupi. Di luar itu kita akan dicukupi. Yang kedua wuqita, kemudian akan dijaga baik serangan gaib atau serangan fisik. Yang menyerang kita tuh bukan hanya orang fisik, Pak. Gaib juga banyak yang menyerang kita. Di jalan itu yang gaib itu banyak juga yang menyerang kita. Ah, saya tak kayak ngelewatan ini tah. Cuang teugel kujin teh kitu tah, eta tah ngelewatan ini tah. Baledog teh. Eta motornya cangcang lah dinya teh. Pas lewat kalinya cangcang. Ada serangan-serangan yang kita tidak ketahui. Bahkan Rasul bersabda, penyebab kebanyakan mati umatku itu gara-gara apa? Gara-gara iblis, jin. Aksaru, kebanyakan sebab umatku mati itu gara-gara itu. Gara-gara ulah jin, ulah syaitan. Dengan berbagai cara. Matinya biasa, tapi kita tidak tahu faktor belakangnya. Di antaranya ain misalkan. Ain, al-ainu haqqun. Yang namanya gangguan sihir ain itu ada haqqun. Walau kana asra'u min qadarin lakana ain. Jika ada sesuatu barang yang lebih cepat sampainya kepada hamba Allah daripada takdir, itulah ain. Jadi takdir itu sampai ke kita, kalau ada yang lebih cepat dari takdir maka ain namanya. Berarti urutan kedua yang nyampe ke kita setelah takdir itu ain. Cepat sampai. Ain itu apa? Ain itu adalah gangguan
gaib, gangguan setan, jin, iblis menyerang manusia melalui perantara pandangan. Bisa. Kita di jalan, ada orang melihat dari belakang, motor nahade, ain bisa masuk ke motor kita, kubrak, motor, mobil. Makanya di Saudi itu kalau setiap mobil pasti ada belakangnya, masya Allah, tabarakallah, karena takut kena ain. Setiap mobil, apalagi mobil-mobil sport yang bagus-bagus itu, masya Allah, tabarakallah. Saya tanya, ya mu, Les, kenapa ini tulis mobil bagus kayak gini tulisan masya Allah, tabarakallah gitu. Bahdin korban, saya takut bahdin korban itu rusak. Nanti rusak kalau nggak digituin. Rusak karena pandangan orang. Karena orang bisa takjub kepada kita dengan kebutnya, dengan kencengnya, dengan bentuknya, dengan rupanya, dengan bagusnya, dengan mewahnya, ataupun dengan dimilikinya. Orang bisa takjub dan tidak menyebut masya Allah. Itulah ain. Kena ke kitanya mungkin tidak di tempat kejadian, di tempat lain. Tapi itu si ain sudah nempel di kendaraan kita. Tiba-tiba gedubrak, tiba-tiba kolesan, tiba-tiba juger. Itu ain. Makanya Nabi Muhammad bersabda, kebanyakan umatku mati karena ain. Kalau di Jawa ain itu namanya ngain ya. Jawa ngain. Kalau di Jawa itu ngain ya. Al-Fatihah ngain, Al-Fatihah. Itu ciri khasnya. Ain itu kalau di Jawa sebutannya ada sihir mata. Sihir mata. Jadi orang itu dipandang oleh orang lain, tetapi dengan perasaan yang keinginan atau kebencian atau ketidaksukaan ataupun keirian, kedengkian, keirian. Itu jin setan masuk melalui perantara kita itu kena orangnya. Zaman Nabi SAW ada 2 orang sahabat dipanggil. Satunya gering, satu gering hareing begitu panggil. Intarajul kata Rasul. 2 orang itu dihadapkan di Rasul, lalu Rasul mengatakan intarajul, kamu sudah mengaini. Ini jadi hareing, jadi muriang, jadi gering gara-gara kamu ibaratnya gitu. Dia hakikatnya Allah tapi gara-garanya kamu sebabnya. Loh kenapa Rasul, saya tidak pernah melukai dia. Intarajul, kamu telah mengainnya. Loh kenapa mengainnya? Maksudnya diajar Rasul bahwa kamu itu mengagumi temanmu dan kamu tidak mengucapkan barakallah. Kena ain orang itu. Gering Pak. Kau ain gering di zaman Rasul dan Rasul panggil dua-duanya. Udah, kamu sekarang mandi, bekas mandi kamu banjurkan ke orang ini. Sembuh. Dan sembuh. Jadi obat ain itu adalah sisa bekas mandi atau wudhu orang yang mengainnya itu dibanjurkan kepada yang kena ainnya. Kalau mau lebih afdol lagi ditambah 7 helai daun bidara. Itu daun yang paling ampuh mengusir pengaruh jin dan setan, daun bidara. Tapi jarang kita sekali. Ada bibitnya online 50.000 masih kecil. Tapi kalau pindah ke Sokaraya juga rumah daun bidara. Itu daun yang paling ditakuti oleh jin. Kalau kita mau di rumahnya dijaga dari jin, pelak daun bidara, tangkal bidara di pot kecil aja. Itu pohonnya berduri, daunnya bagus, pohonnya berduri. Buahnya juga bagus. Dalam hadis bidara itu termasuk pohon surga. Jadi yang kena penyakitnya itu yang dipandangnya atau yang memandangnya? Yang kena penyakitnya yang dipandangnya, bukan kitanya. Bukan yang memandangnya, bukan. Bukan, makanya kalau punya anak kecil, hati-hati itu anak kecil, jangan diekspos di medsos. Banyak orang yang takjub tanpa menyebut masya Allah. Kita nimang anak kita, ganteng, tidak menyebut masya Allah, itu anak bisa kena ain. Tahu-tahu malamnya hareeng gitu. Tahu-tahu ngadat, rewel, cerik malam itu, nyusahkan indungna. Itu ain, siangnya kena ain gitu. Dan ain itu bertingkat-tingkat, tergantung jin iblis yang masuk ke dianya. Beda-beda. Yang jelas hadis sahihnya adalah kematian umatku kebanyakan tuh gara-gara ain. Juga tahu-tahu masuk rumah sakit, bisa jadi kena ain sebelumnya. Makanya kata Syekh Abdullah bin Baz, Mufti Agung Arab Saudi pernah mengatakan bahwa, dan juga Syekh Utsaimin mengatakan bahwa bisa jadi penyakit yang diderita oleh orang itu, baik penyakit kronis atau non kronis, itu sebabnya adalah bukan physically, bukan medis, tetapi non medis. Bisa jadi penyakit akut yang kita alami penyebabnya bukan medis dan bukan fisik, tapi itu ada ulah bangsa lain merusak tubuh kita. Dan maksudnya gimana? Tadi diantaranya caranya dengan ain. Kebanyakan ain itu sebabnya karena takjub,
tetapi tidak juga takjub, bisa cinta juga. Ain bisa masuk karena takjub, ain bisa masuk karena cinta. Kita disukai orang, kita digemari orang, kita disanjung orang, itu ain bisa masuk ke objek yang dikaguminya, bukan kita yang mengaguminya. Makanya ain bisa terjadi antara orang baik. Orang baik dengan orang baik berkawan nih. Ini teh bager banget ke sini tuh. Ini juga sama. Itu ain bisa masuk itu. Kalau dia tidak sering menyebut Masya Allah Tabarakallah, maka ubarnya ain adalah Masya Allah Tabarakallah. Artinya apa, Ustaz? Masya Allah artinya? Masya Allah itu semua terjadi karena kehendak Allah. Semua terjadi karena kehendak Allah atau atas kehendak Allah. Masya apa-apa yang terjadi sya'a kehendak Allah. Masya Allah. Dan Tabarakallah itu hanya Allah yang memberikan keberkahan. Tabarakallah, Allah Maha memberikan berkah. Ada taknya. Dengan ta atau tanpa ta? Ya, kalau dengan tak itu kita memuji Allah. Tabarakallah, Allah Maha memberikan berkah. Pakai tak, Ya. bentuknya kata kerja berarti kan. Tapi kalau barakallah itu kata kerjanya artinya tanpa tak ya, semoga Allah memberkahi. Doa. Jadi kalau tabarakallah itu zikir. Kalau barakallah itu doa. Dan doa dan zikir itu ya seperti mata uang. Ini zikir, ini doa. Kalau orang ketika berzikir ya dia sedang berdoa. Orang ketika berdoa dia sedang berzikir. Tapi ulama ditanya, "Ma huwa afdal, az-zikru am doa?" Mana yang afdal, zikir atau doa? Ini ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan az-zikru afdal, zikir lebih afdal dari doa. Ya. Sebagian mengatakan enggak, doa lebih afdal dari zikir. Karena doa itu ada ketundukan, ada kepatuhan, ada ketawakalan, ada pengharapan, ada kepasrahan, dan ada menghinakan diri di hadapan Allah. Itu doa. Nah, kalau zikir itu ya pengagungan, kemudian pensucian, dan juga memuliakan Allah SWT. Jadi antara zikir dengan doa yang paling tepat itu kita ungkapkan zikir dan doa itu seperti mata uang, sampingnya zikir, sampingnya doa. Tapi kalau afdal-afdalan kata ulama, az-zikru afdal, zikir lebih afdal dari doa. Meskipun ada yang mengatakan doa lebih afdal dari zikir. Nah, itu adalah ain. Nah, kita pun berjalan, ini kan kita sedang membahas fiqhul masyi, fikih berjalan itu. Fikih tentang cara berjalan Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sedang berjalan itu bisa jadi berjalan biasa atau berkendara. Itu jangan sampai kita ini berpotensi terkena ain. Ya. Jangan sampai terkena ain. Di antaranya adalah misalkan dengan jalan ataupun dengan cara berkendara yang bagaimana gitu membuat orang itu punya sesuatu ke kita. Media bisa masuk ke kita. Bisa karena takjubnya, karena gak sukanya, karena kehelnya, ataupun karena perasaan lain. Yang penting jin itu punya sarana masuk ke dia gitu. Yang penting iblis itu punya masuk sarana ke kita. Maka kita sering-seringlah berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inni a'udzubika min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin wa lamah. Itu ada doanya. Doa berlindung diri dari ain. Allahumma inni a'udzubika min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setiap syaitan yang menakutiku dan dari setiap ain yang menyerangku. Itu doa dari Nabi SAW. Min kulli ainin, berarti ain itu benar-benar ada. Cuman kita kurang populer jadi jarang diketahui. Tapi itu ada efeknya, ada dampaknya. Dan kita sering-sering berdoa kepada Allah SWT. Kalau tidak hafal doa itu cukup doa tadi, keluar rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita akan dijaga. Kita berjalan keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, yang di rumah dititipkan kepada Allah dan Allah tidak pernah mengkhianati titipannya. Innallaha la yadhi'u wada'iyahu. Allah tidak pernah menyia-nyiakan, mengkhianati titipan kita. Saat kita keluar Bismillahirrahmanirrahim, Allah pergi, itu kita titipkan rumah dan isinya kepada Allah. Termasuk istri kita titipkan ke Allah itu. Hakikatnya kalau kita pergi baca doa itu, maka kita sedang menitipkan kepada Allah apa-apa yang ada di rumah itu. Rumahnya, isinya, keluarga kita semua kita titipkan kepada Allah. Dan di jalan di luar pun kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Tirmizi, hadis sahih. Maka jangan pernah kita ini luput atau lalai atau lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lebih afdal lagi safar kita baca doa yang sempurna. Apa doa safar yang sempurna itu? Allahumma inni as'aluka
Allahumma inna nas'aluka fis safari hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayya safari wa anna bu'dah. Allahumma inna a'udzubika min wasa'i safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Aibun taibun ilallahi hamidun. Itu doa safar yang panjang. Teu apal eta nu pondok we bismillahi majreha wa mursaha. Teu apal oge subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ulah belenjang we safar teh. Jadi tinggalin. Coba tinggalin. Belenjang tinggalin. Itu. Maka namanya kita baca doa safar itu yang sempurna. Kalau tidak sempurna dibacain sama ketua rombongannya ataupun oleh anggota timnya dibaca ya, yang panjang tadi. Karena itu dahsyat sekali doa itu. Apa itu? Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau adalah temanku di perjalanan dan engkau adalah penggantiku di rumah. Khalifah itu kan pengganti. Wal khalifatu anta khalifah ya Allah fil bait. Engkau adalah penggantiku di rumah. Artinya yang akan menjaga rumah kita Allah. Jaga keluarga kita, anak kita, istri kita, harta kita, rumah kita, itu Allah yang jaga. Makanya tenang perjalanan, udah dititipkan sama Allah SWT. Itu adab-adab kita dalam safar, dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan dengan kita mengenal bagaimana Rasulullah SAW melakukan safar, itu menambah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasul kalau berjalan itu cepat dan beliau berpesan, alaikum binasalan, hendaklah kalian dalam berjalan itu cepat. Apa hikmahnya? Setiap detik, setiap menit milik orang beriman itu sangat berharga, sangat bernilai. Sampai jalan pun dicepatkan. Karena apa? Karena tadi. Yang kedua hikmahnya, orang iman itu, orang Islam itu harus terlihat antusias, semangat, incit, jangan membel, jangan peteklek, jangan FSMR. Peteklek itu cale gitu. Itu Umar itu pernah nyambung orang yang jalannya nggak jelas gitu. Kayak nggak jelas, cambuk gitu. Indit kayak itu mana? Usaha kayak itu ke pasar, menarik ilmu ibadah ke pasar kayak itu. Tapi jangan menunjukkan jalan untuk semangat peteklek gitu. Mun zaman umur digebuk gitu teh. Kebuku kelompang kebuku peteklek. Ini ngalamun. Jadi hidup nanti tidak punya visi misi gitu. Rek naon teh. Nah itu dibenci sama mobil Khattab. Yang nggak jelas luntang lantungnya, nggak jelas jalannya itu digebuk supaya semangat. Halik main kayak itu ini, mau naik dagang gitu ke pasar, mau naik sekolah kayak itu, mau naik ibadah kayak itu, yang jelas gitu. Tapi jangan sampai orang itu tidak punya kejelasan dalam langkah-langkah sehari-harinya gitu. Itu hikmah yang ketiga, bahwa kita ini umat Islam disuruh untuk serius dalam segala hal, menunjukkan kepada orang lain semangat itu dengan jalan yang cepat. Alaikum binasalan. Dalam riwayat yang disebutkan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku melihat jalannya Rasul itu seperti orang mudun. Jadi mudun-mudunnya turun ya, cepat gitu, seperti orang mudun. Teng bawah. Jangan seperti orang nanjak. Aduh, lempang datar we jika nanjak kan bahaya. Berarti ada beban hidup yang terlalu berat begitu. Nah, ini Rasul mengajarkan seperti itu. Qala Abu Hurairah, sebelumnya dulu, wa ahsanaha wa askanaha. Beliau disebutkan bahwa beliau itu berjalannya adalah yang paling cepat di antara para sahabat, yang paling anggun di antara sahabat, dan paling adem tenang jalannya. Cepat, anggun, dan tenang, itu penggabungannya gak susah itu. Kecuali orang yang punya wibawa. Cepat tapi terlihat berwibawa, itu Rasulullah SAW. Jadi tong elodannya. Tong elod-elodan, tong peteklek, tong FSMR, tong jika orang tidak punya visi hidupnya. Jadi katingali seperti orang yang nggak punya tujuan hidup, itu dilarang. Bahkan di zaman Umar tuh dipukul seperti itu. Maksudnya halik gawe kan itu atau gimana lah ceritanya gitu ya. Qala Abu Hurairah menambahkan, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhi. Kata Abu Hurairah, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih baik, lebih tampan, lebih indah dari Rasulullah SAW. Ka'anna asy-syamsa, beliau itu seperti matahari yang berjalan di di raut mukanya. Jadi kalau beliau berjalan itu, kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat
hamba Allah lebih indah dari Rasulullah SAW. Ka'annahu syamsa, seperti matahari. Dalam riwayat lain, Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah atau sahabat lain, kalau aku berjalan dengan Rasulullah, aku tidak pernah melihat ada hamba Allah lebih tampan dari beliau, seperti bulan berjalan. Subhanallah. Riwayat sahabat lain seperti bulan berjalan. Dalam riwayat Abu Hurairah seperti matahari berjalan. Jadi bercahaya dan berwibawa luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan asra fi mishyatihi min Rasulillah. Dan juga kata Abu Hurairah, aku belum pernah melihat orang berjalan lebih cepat dari Rasul SAW. Ka'annamal ardu tutwa lahu, seperti bumi itu dilipat baginya. Maksudnya itu ungkapan cepat gitu. Seperti bumi itu dilipat, jadi perjalanan itu cepat, jalannya cepat. Ngincin penuh semangat. Wa inna lanajhadu anfusana wa innahu la ghairu muqtathirin. Wa inna lanajhadu anfusana. Kita pun kadang rada ripuh ngikutinya gitu. Lanajhad itu mengerahkan tenaga supaya dapat mengikuti langkahnya Rasul SAW. Rasul jalannya cepat seperti orang mudut. Kita ini sahabat yang ngikutinya lanajhad, rada-rada udah maju diri gitu. Mengikuti langkahnya Rasul SAW. Mujahadah. Jahadah itu akar katanya sama dengan kata jihad dan kata mujahadah. Bersungguh-sungguh mengerahkan daya upaya dalam mengikuti langkahnya Rasul SAW. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah idza masya takaffa'a takaffuan ka'anna ma yanhattu min sababin. Ini kata Ali, Rasul itu kalau berjalan seperti lagi turun di bukit. Cepat jalannya. Intinya mau ulah peteklek ulah elodan itu tubuh gitu kan, itu bukan dari sunnah Rasulullah. Wa qala marratan idza masya taqalla qultu wa taqallu al-irtifa' min al-ardi. Dalam riwayat lain Rasul kalau berjalan itu taqalla'a. Apa bahasa kita ini taqalla'a itu apa ya? Ya gini nih. Seperti ancul-anculan tapi bukan ancul-anculan gitu. Saking itunya. Saking ngingkingnya gitu. Taqalla'a itu ancul-anculan gitu kan. Ngingking ya. Ngingking. Kuliah di mana Pak? Tapi kuliah di UI di mana kita? Bukan ingking gitu. Maksudnya tetap kuliah di UI dan tapi mah biasa aktivitas di UI lah. Bukan ingking gitu. Bukan ingking gitu. Itu bahasa Sunda ya, bukan ingking. Jalannya semangat, ancur-ancuran begitu dan seperti mudun Rasulullah. Dan Rasul itu berpesan kepada kita, di antara sunnah itu adalah ayam syia hafian, nyeker Pak, nyeker itu sunnah Pak. Sesekali kita harus nyeker, minimal menjaga sunnah. Nyeker, ternyata itu konon katanya dari dunia medis kedokteran itu bermanfaat katanya untuk supaya kaki kita ini terrefleksi. Tidak refleksi. Coba lihat hadisnya. Kana Rasul yamshi hafian, wa min sunnatihi al-mashyu hafian. Rasul itu adalah Rasul SAW dalam riwayatnya berjalan itu sesekali nyeker, dan nyeker adalah sunnah di antara sunnah-sunnah Rasul SAW. Sesekali, bukan terus-terusan. Kalau terusan repot ya. Bisa apa? Robehannya bahasa Indonesia perpecahan antar suku. Bisa robehan. Robehan itu ayat bahasa Indonesianya. Yang ada adalah perpecahan antar suku. Sirahul kabilah. Bahasa Arabnya sirahul kabilah. Perpecahan antar kabilah, antar suku. Jadi itu adalah robehan. Makanya keterangannya adalah kadang-kadang. Kalau ada ungkapan kana itu kadang-kadang. Kadang-kala Rasulullah SAW itu berjalan dengan tidak beralas kaki. Dan itu disebutkan oleh para ulama menyimpulkan dari hadis itu anna min sunnati Rasulillah al-mashyu hafian, bahwa di antara sunnah Rasul itu berjalan dengan nyeker, tidak beralas kaki ya. Itu di antara sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir benar-benar penutup tentang berjalan itu, dalam bahasa Arab berjalan itu ada 10 macam. Nanti kajian berikutnya. Dalam bahasa Arab ada 10 cara berjalan. Ada yang Allah murkai, ada yang Allah ridhoi, dan ada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antara yang dimurkai Allah itu adalah berjalan seperti jalannya orang sombong, begini gitu, lagi, polotong gitu. Itu jalan yang dilaknat Allah itu.
Jagger lain dan lain gitu. Cek mabok. Jadi, enggak, ke kanan ke kiri itu jalan yang dilaknat oleh Allah SWT. Kecuali dalam kondisi persiapan perang, jihad. Insiran khusus. Jadi ada panglima perang di Islam itu namanya Abu Dujana. Itu kalau meriksa pasukan itu tadi disebut legeng itu. Kata Rasul hadal masyu yabdullah. Ini jalan yang dibenci Allah, dilaknat Allah. Illa fi hadzal mauqif, kecuali pada kondisi ini. Berarti jalan sombong, jalan legeng, jeger, ke kiri ke kanan, begini itu hanya berlaku ketika mau jihad. Supaya apa? Supaya menunjukkan semangat dan memperlihatkan ke orang kafir, tinggal lubang lagi juga gitu. Kemudian perangnya gitu. Makanya hukum itu khusus. Seperti mengecat rambut dengan warna hitam hanya boleh ketika jihad. Kalau selain jihad diharamkan kita ngecat rambut dengan warna hitam. Kalau mau ngecat rambut, makeup rambut silakan selain hitam. Mau merah, mau coklat, mau biru, mau pink, jangan kesannya seperti boy band segala macam. Nah, jadi kita dibolehkan mengecat rambut dengan warna selain hitam. Hitam hanya boleh pada posisi kita mau jihad. Biar apa hikmahnya? Biar musuh melihat tinggal orang-orang ini pasukan lagi. Padahal aki-aki gitu. Karena al-harbu khud'ah, perang itu tipuan. Itu kata hadis. Perang itu tipuan, strategi, muslihat. Maka pinter-pinterlah nipu musuh ketika perang. Cetna hidungan. Apa sunnahnya kita berjalan cepat ketika tawaf? Tiga putaran pertama kan disuruh cepat kan? Itu Nabi ceritanya datang dari Madinah terlihat lelah. Orang Quraisy tinggal cara peon di Madinah tinggal itu. Tapi Rasul kita cepat. Rasul tawafnya lupa atau lari kecil supaya orang Quraisy melihat tinggal umat Islam. Tas lempang di Madinah ge semangatnya lempangna. Nah, itu begitu. Jadi ada 10 macam cara berjalan yang Allah ridhoi ada, yang Allah murkai ada, dan yang disunahkan Rasulullah SAW adalah berjalan dengan cara cepat namun tawadhu, cepat namun berwibawa. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala bisawab wa taufiqun billah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita bisa ikuti sunnah Rasul, bahkan dalam cara berjalan kita ikuti sunnah Rasul SAW. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.